Penyimpanan internal paling gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini hari Senin tanggal 15, semoga kita diberikan kesehatan dalam menghadapi atau melaksanakan pembelajaran kali ini. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Langsung saja. Untuk minggu kemarin kan kita membahas tentang fikih, dan ini materi makanan yang haram. Oh iya, Pak Budi lupa. Saya terlebih dahulu ya. Ya. Oke. Muhammad Zakasi Mahfud Hadir Pak Ji. Oke. Faza Mufidatul Fikro Hadir. Oke. Eki Fahrun Naja Sakit. Acara. Sakit acara ini. Acara tapi sakit, acaranya sakit. Ya, semoga yang sakit diberikan kesehatan Amin. untuk minggu depan supaya bisa mengikuti pelajaran. Amin. Pancet memang tidak cukup. Langsung saja ya. Untuk materi kali ini ya, ini materi tentang makanan yang haram. Oke, ngapunten nggih. Maaf. Materi kali ini materi makanan halal. Kan materi haram kan sudah dijelaskan. Ya, sudah. Makanan dan minuman yang halal. Nah, makanan dan minuman halal. Sebelum Bapak jelaskan, apakah ada yang tahu apa itu makanan dan minuman yang halal? Pak Hazar. Makanan yang tidak membahayakan tubuh kita. Oh. Mas Hadi, apa itu makanan yang halal? Yang boleh dikonsumsi oleh Islam. Nah, jawaban sampean bersemua. Ye. Kalau Pak Guru menjelaskan, makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Maksudnya ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya, jadinya tentang ayat yang mengharamkan hati dan lain sebagainya. Untuk ayat yang Pak Guru kandungkan di sini, yakni surat Al-Baqarah ayat 168. Mohon dibaca, Pak Latifah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya Mas Hadi, Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lebih baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah 168. dapat dipahami bahwa surat Al-Baqarah ini menerangkan tentang makan makanan yang halal. Jadi ketika kita makan makanan yang halal, maka kita termasuk orang yang dilangkah syaitan. Lanjut. Nah, syarat makanan yang halal itu ada dua. Pertama halal, yang kedua halal artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syarak.
tidak dilarang oleh hukum syara ini, yakni syariat agama Islam. Yang kedua, baik atau hanya makanan atau minuman itu sehat gizi, mengandung nutrisi dan bermanfaat untuk kesehatan. Jadi ketika kita membeli makanan harus halal juga baik. Nah, syarat halal dan baik. Syarat halal yang pertama yakni halal karena zatnya makanan dan minuman itu sendiri. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Dan yang ketiga, halal karena proses atau cara pengolahannya. Coba Mbak Latifah, Mbak Latifah. Maksud dari halal karena zatnya makanan atau minuman itu sendiri apa? Maksud dari halal karena zatnya Makanan, minuman, yang sehat, bersih. Contoh makanannya. contoh makanannya, zatnya. Nasi, Buah apel. Nasi. Buah apel. buah-buahan, sayur-sayuran, daging-daging. Kalau minuman ya air putih. Seperti daging kambing. Nah, halal karena zatnya makanan atau minuman itu sendiri. Jadi zatnya itu memang benar halal. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Makanan yang didapat dengan cara membeli dengan uang yang halal. Benar sekali. Yang ketiga, halal karena proses atau cara pengolahannya. Ayo, Cara Mas Zaki, Mas Zaki. Maksud dari halal karena proses atau cara pengolahannya. Proses itu proses mendapat makanan tersebut atau pengolahannya itu ketika mengolah itu kita sudah bersih dari najis atau belum yang bisa mengakibatkan haram halalnya makanan tersebut. Wis bentar. Lanjut. Satu yang kedua yakni proses makanan dan minuman harus sifatnya baik bagi tubuh dan Bang Toyib, gitu Pak? Bukan. bukan kan itu Mas. Nah, lanjut jenis makanan dan minuman halal. Yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak berulang. Yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral dan akidah. Makanan yang bisa merusak moral apa, Pak? Yang bisa merusak moral, miras. Contohnya miras. Kan minuman ya. Kalau makanan, nanti makanan Sayur ganja. sayur ganja. Anu, kecubung. Ya sayur kecubung. Sayur kecubung. Lanjut. Jambu. Nah, manfaat makanan dan minuman Jamur tulang. pertama, mendapat ridha Allah SWT. Pasti. Kedua, menemukan akhlakul karimah. Yang ketiga, dari sumber neraka. Yang ketiga, positif. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Pengen main game. Pengen main game. Nah, karena sampai sudah paham maka saya kasih quiz nanti. Ye. Cukup saja. Nah, quiz ini sampai disuruh milih salah satu dari 10 blok. Salah satu dari 10 blok ini. Dan ketika memilih satu, ada waktu 30 detik untuk menjawab soal tersebut. Aku Pak pilih satu Pak. Ayo Mas Zaki, pilih nomor berapa? Satu. Satu.
Apa yang diperintahkan Islam terkait dengan makanan haram? Memakannya diam-diam, membiarkan anak-anak mengonsumsinya, maka sebuahnya. Oh, menghindarinya Pak. Oh yes, nggak tahu ini berapa. Ayo cek ya. Iya Pak, dicek bareng-bareng. Aku mau Pak, aku. Mbak Faza mau nomor berapa? Nomor 6. Nah, baca. Apa yang seharusnya dilakukan jika seseorang secara tidak sengaja mengonsumsi makanan haram? Oh sudah ya tadi ya? Sudah kayaknya ini Pak tadi. Mau ganti nomor? Baik kesalahan dan meminta ampun kepada Allah. Nah, ayo. Saja, tadi Pak. Ayo. 10 Pak. Baca soalnya. Apa yang menjadi hukum bagi seseorang yang sengaja mengonsumsi makanan haram? Tidak ada konsekuensi diberi pujian. Perbuatan tersebut dianggap dosa, dihukum oleh pemerintah. D. Dihukum oleh pemerintah. Dicek ya. Salah. Nah, jadi saya kira sampai sudah paham untuk materi makanan dan minuman ini. Kenapa saya masukkan salah satunya adalah makanan haram? Karena kan minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang makanan yang haram. Mau main lagi Pak? Dua lagi Pak, dua lagi. Dua lagi, kita dua lagi. Iya. Dua lagi. Mas Zaki nomor Ayo, 7. Zaki, ayo. Mas Zaki nomor 7. Yang nomor 7 Pak. Oke. Apa yang dimaksud dengan makanan halal? Makanan yang dia makanan Makanan enak agama, juga, makanan makanan enak, halal. makanan yang mahal. Pak ini nggak ada yang Ayo selagi waktunya habis. makanan yang diperlukan agama. Makanan yang dibuangkan oleh agama ya. Yeah. Satu lagi Pak, satu lagi. Ayo nomor berapa? Nanti Pak. Nomor 2. Nomor 2. Apa hukum dari memakan hewan peliharaan antara anjing dan kambing? Haram. Haram, halal lah. Enggak Pak. Dengan ada kambingnya. Iya. Tapi yang haram itu kan Pak. Kok bisa kan? Ya bisa. Kan ada anjingnya. Anjingnya. Ya, saya bilang haram ya. Kamu bagaimana? Iya. Tapi kalau dalam keadaan darurat adanya daging itu gimana Pak? Nah, daruratnya seperti apanya? Kalau darurat misal Nggak ada makanan sama sekali di hutan. di hutan tidak ada makanan sama sekali dan kita hanya ingin bertahan hidup di hutan tersebut, maka kita boleh untuk makan makanan yang haram. Yang daruratnya itu tingkatannya kematian lah. Jadi ketika darurat tidak sampai kepada kematian, maka kita tidak boleh makan makanan yang haram. Oke. Yo, untuk kan tadi ada soal apa hukum dari memakan hewan peliharaan seperti nah, kan ada kaidah ketika sesuatu yang baik dan yang buruk dicampur dengan satu, maka yang digunakan adalah yang buruk. Maka kita jangan sekali-kali mencampurkan antara baik dan buruk. Kita baik yang baik, boleh buruk sendiri. Kalau kita tidak sengaja memasukkan makanan haram ke tubuh kita gimana Pak? Kalau kita tidak sengaja, ya tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita tidak sengaja kan artinya kita tidak tahu. Jangan malu. Sebelumnya tidak tahu untuk mengonsumsi. Solusinya dengan kita bertaubat kepada Allah, menyesali apa yang kita lakukan. Nah, saya kira sampai semua sudah paham untuk materi makanan yang halal ini. Sekian D, kita baca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an
Waalaikumsalam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.